Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya yang akan menemani kalian belajar biologi. Pada video kali ini, saya masih akan melanjutkan pembahasan tentang soal simulasi KSM Biologi Terintegrasi tahun 2021. Ikuti videonya sampai akhir ya. Sekarang kita mulai pada soal nomor 9. Menurut Islam, seluruh kegiatan manusia merupakan ibadah. Dalam proses ibadah tersebut, tubuh menggunakan energi. Tabel di bawah adalah data dari kebutuhan energi rata-rata yang dikeluarkan untuk setiap kegiatan ibadah. Untuk puasa, kebutuhan energinya 100 kalori per jam. Untuk sholat, 1000 kalori per rakaat. Untuk mengaji, 50 kalori per ayat. Seorang siswa madrasah yang memiliki kebiasaan melakukan puasa Daud biasanya menghabiskan waktu 12 jam melakukan seluruh aktivitas sholat wajib dan sholat sunnah yang disarankan oleh gurunya. Untuk sholat rawatib subuh 2 rakaat, sholat duha 2 rakaat, kemudian 2 rakaat rawatib qobliyah duhur, 2 rakaat ba'diyah duhur, rawatib maghrib, rawatib isya, dan juga sholat tahajud. Dan mengaji rata-rata 100 ayat per hari. Berdasarkan informasi ini, energi yang dihabiskan siswa ini pada keesokan hari setelah melakukan puasa Daud adalah sebesar untuk soal ini sebenarnya sangat mudah ya. Jadi kita cuma perlu menghitung berapa kalori yang dibutuhkan dalam satu hari ketika dia puasa dan juga melakukan sholat dan mengaji. Langsung saja kita hitung mulai dari puasanya dulu ya. Puasanya itu 12 jam dikali per jamnya 100 kalori, berarti dikali 100 hasilnya berapa? 1200 kilokalori. Kemudian untuk sholatnya dihitung ya per rakaat. Kalau di sini dia melakukan sholat wajib. Sholat wajibnya itu kan ada 17 rakaat ya. Kita hitung dulu 17 rakaat. Kemudian ditambah sholat sunnahnya. Sholat sunnahnya berapa? Sholat sunat rawatib subuh 2, kemudian 4, 6, 8, 10, 12, 14. Berarti 14 tambah 14. Hasilnya berapa? 31 ya. Nah, 31 ini dikalikan per rakaatnya energi yang dikeluarkan adalah 1000 kilokalori. Berarti dikalikan 1000. 31 dikali 1000 hasilnya 31.000 kilokalori. Kemudian untuk mengajinya. Untuk mengaji dalam satu hari itu rata-rata 100 ayat. Berarti 100 ayat dikalikan berapa kebutuhan kilokalorinya? 50. 100 dikalikan 50 hasilnya 5.000. Ya, 5.000. Jadi 1.200 ditambah 31.000 ditambah 5.000 hasilnya adalah berapa nih? 37.200 kilokalori yang dibutuhkan untuk satu hari ketika dia melakukan puasa Daud, kemudian sholat dan juga mengaji. Jadi jawabannya langsung saja ya, jawabannya adalah yang D, 37.200 kilokalori. Bisa dipahami ya, ini sangat mudah. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 10. Perhatikan ayat Al-Quran berikut ini. Summa kuli min kulli thamarati fasluki subula rabbiki dhulula yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas inna fi dhalika la'ayatan liqaumin yatafakkarun. Kalian bisa cari terjemahnya. Ini adalah surat An-Nahl ayat 69. An-Nahl ayat 69 ya. Nah, saya lanjutkan pertanyaannya. Ayat tersebut menjelaskan salah satu produk hewani yang dapat dikonsumsi dan merupakan obat untuk menyembuhkan penyakit. Produk ini diproduksi oleh hewan dari kelompok
Oke, karena ini adalah ayat Al-Quran, jadi saya tunjukkan dulu terjemahnya ya. Kalian bisa lihat juga di Quran Surat An-Nahl ayat 69, di mana terjemahnya adalah, kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan, lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman atau madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir. Oke, dari terjemahan itu jelas sekali bahwa ayat ini itu menunjukkan tentang manfaat madu yang bisa menjadi obat bagi manusia ya. Jadi di sini menjelaskan adanya manfaat madu bagi manusia. Di antara manfaat madu itu ada apa saja? Bisa untuk meningkatkan stamina, kemudian mengontrol gula darah, kemudian mengurangi batuk. Kemudian sekarang kan waktunya virus corona ya, dan virus corona itu bisa madu itu bisa menambah imun kita. Jadi bagi kalian usahakan setiap hari itu minum madu. Nah, kita tahu sendiri yang namanya madu itu dihasilkan oleh lebah. Lebah termasuk dalam kelompok apa ya? Iya, serangga. Nah, berarti serangga dalam bahasa Inggris adalah insect. Jadi yang nomor 10 jawabannya adalah A, insect ya, atau serangga. Bisa dipahami ya? Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 11. Allah menciptakan alam semesta beserta matahari sebagai pelita. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah malam, siang, matahari, dan bulan. Cahaya matahari saat siang hari bermanfaat untuk kelangsungan hidup di muka bumi karena merupakan sumber energi utama untuk proses fotosintesis oleh tumbuhan yang di daratan maupun perairan. Proses ini sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup lain yang membutuhkan hasil dari proses fotosintesis berupa karbohidrat dan oksigen. Suatu percobaan dilakukan untuk melihat hubungan tersebut berdasarkan gambar di atas. Alga berbentuk benang yang ditempatkan pada media yang telah ditumbuhi oleh bakteri aerob obligat. Disinari cahaya yang terpancar melalui prisma yang menyebabkan cahaya terbias menjadi beberapa cahaya dengan panjang gelombang berbeda. Setelah beberapa lama, bakteri tersebut bergerak aktif dan berkumpul pada bagian alga yang mendapatkan cahaya dengan panjang gelombang 480 nanometer dan 650 nanometer dan menjauhi daerah di mana alga mendapatkan sinar dengan panjang gelombang 530 nanometer dan 580 nanometer. Pernyataan yang paling benar untuk menjelaskan fenomena ini adalah soal ini sebenarnya juga sudah pernah saya bahas di pembahasan soal KSM biologi tahun 2018 tingkat nasional ya. Nah, ini nanti saya jelaskan sedikit saja. Jadi, dalam penelitian ini itu sebenarnya ingin mengetahui berapa banyak panjang gelombang yang dibutuhkan oleh alga ya untuk bisa berfotosintesis dengan baik ya. Jadi, yang namanya alga ya, yang namanya alga itu kan protista mirip tumbuhan. Kalau misalnya protista mirip tumbuhan berarti dia bisa berfotosintesis. Nah, kalau berfotosintesis itu dia butuh cahaya dan dia nanti akan menghasilkan oksigen. Nah, untuk berfotosintesis itu dia butuh cahaya di mana cahayanya itu mempunyai panjang gelombang tertentu. Jadi, panjang gelombangnya itu tertentu. Di sini ada 4 panjang gelombang di mana ada 480, 530, 580 dan 650 nanometer. Nah, dari keempat panjang gelombang ini nanti kita itu harus mencari tahu di mana sih panjang gelombang terbaik untuk alga itu bisa berfotosintesis. Caranya bagaimana? Dari keempat panjang gelombang ini mana yang banyak ditempati oleh bakteri aerob gitu ya. Jadi, kalau di sini butuh cahaya dan melalui panjang gelombang tertentu, nanti dia bisa berfotosintesis dengan baik. Nah, di sini panjang gelombang tertentunya ini bisa dilihat dari bakteri aerob. Jadi, hasil O2-nya ini nantinya akan dimanfaatkan oleh bakteri aerob. Dimanfaatkan oleh
Bakteri aerob. Karena bakteri aerob itu adalah bakteri yang membutuhkan oksigen untuk hidup, dan di sini dia oksigennya itu dari fotosintesis alga itu ya. Nah, dari hasil pengamatan di sini bakteri aerob itu ditunjukkan dengan yang kecil-kecil ini ya. Nah, berarti kita sudah tahu sendiri bahwa bakteri aerob ini banyak pada panjang gelombang 480 nanometer dan juga pada panjang gelombang 650 nanometer. Jadi untuk panjang gelombang tertentunya ini adalah 480 nanometer dan 650 nanometer. Dari indikasi ini, dari indikasi bahwa bakteri aerob itu berkumpul pada panjang gelombang 480 dan 650 nanometer ini, maka sudah dipastikan bahwa itulah panjang gelombang yang baik digunakan oleh alga untuk berfotosintesis. Dari penjelasan ini bisa dipahami ya. Oke, sekarang kita lanjutkan melihat opsi jawabannya. Nah, sekarang kita kembali lagi ke soalnya ya. Pernyataan yang paling benar untuk menjelaskan fenomena ini adalah untuk opsi yang A, bakteri berfototropisme akibat stimulasi oleh panjang gelombang 480 nanometer dan 650 nanometer. Apakah benar atau salah? Salah. Dari mana letak salahnya? Fototropisme. Fototropisme itu adalah gerak pada tumbuhan. Nah, di sini dikatakan bahwa bakteri berfototropisme. Bakteri itu bukan termasuk tumbuhan. Jadi, yang A ini sudah pasti salah ya. Kemudian untuk yang B, bakteri bergerak terdorong oleh karbohidrat yang dihasilkan oleh proses fotosintesis pada panjang gelombang antara 460 dan 650 nanometer. Oke, benar nggak di sini? Kurang tepat juga. Dari mana kurang tepatnya? Karena karbohidratnya ini memang merupakan hasil dari fotosintesisnya si alga. Tapi karbohidrat ini karbohidratnya ini nantinya akan digunakan oleh si alga itu sendiri, bukan digunakan oleh bakteri ya. Jadi untuk yang B kurang tepat. Nah, untuk yang C, bakteri tertarik oleh keberadaan oksigen yang dihasilkan oleh alga selama fotosintesis pada panjang gelombang 480 nanometer dan 650 nanometer. Untuk yang C, salah atau benar? Iya, benar ya. Karena sesuai dengan penjelasan saya tadi, untuk alga berfotosintesis kan menghasilkan oksigen ya. Nah, oksigennya itu nanti bisa dimanfaatkan oleh bakteri si aerob itu ya. Kemudian untuk yang D, alga menghasilkan senyawa penarik bakteri. Bakteri dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk pemenuhan kebutuhan garam mineral bagi alga. Ini benar atau salah? Iya, kurang tepat. Karena apa? Karena garam mineral itu nanti didapatkan oleh alga dari air ya, campuran air dan juga mineral, bukan dari si bakteri. Jadi untuk yang D salah. Nah, kalau di sini diminta pernyataan yang paling benar untuk menjelaskan fenomena ini adalah iya, jawabannya adalah yang D. Bisa dipahami ya? Sekarang kita lanjut ke soal nomor 12. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Toha ayat 15. Allah menumbuhkan berbagai macam tumbuhan. Pertumbuhan tanaman dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti hormon. Hasil penelitian tentang pengaruh hormon giberelin atau GA dan asam absisat atau ABA terhadap perkecambahan biji disajikan pada tabel berikut. Di sini ada tabelnya ya. Berdasarkan data pada tabel di atas, pernyataan yang benar adalah oke, sekarang kita lihat opsi jawabannya dulu ya. Nah, oke, di sini kan ada tabel hasil penelitian, di mana penelitiannya itu ingin mengetahui pengaruh hormon giberelin dan juga asam absisat untuk perkecambahan ya. Nah, di sini ada 4 perlakuan, di mana untuk perlakuan yang pertama tidak diberikan hormon giberelin dan juga hormon asam absisat. Perkecambahannya adalah 74%. Nah, sedangkan yang kedua diberikan untuk yang kedua diberikan hormon giberelin saja. Ternyata perkecambahannya adalah 79%. Dan yang ketiga
hanya diberikan hormon asam absisat saja dan perkecambahannya adalah 5%. Untuk yang keempat, tumbuhan itu diberikan hormon giberelin dan juga asam absisat. Ternyata perkecambahannya adalah 61%. Nah, di sini yang harus kalian ketahui adalah fungsi dari kedua hormon ini. Apa sih fungsi dari hormon giberelin dan juga asam absisat untuk perkecambahan? Jadi begini, untuk giberelin dulu ya. Giberelin itu salah satu fungsinya untuk perkecambahan adalah untuk merangsang perkecambahan. Merangsang perkecambahan. Sedangkan untuk hormon asam absisat itu fungsinya adalah menghambat perkecambahan. Menghambat perkecambahan. Kenapa kok asam absisat itu bisa menghambat perkecambahan? Karena sebenarnya asam absisat ini adalah hormon untuk merangsang dormansi biji. Nah, ketika dia itu berkecambah, maka dormansi bijinya itu harus dihilangkan, harus diselesaikan. Bagaimana dia bisa merangsang perkecambahan? Kalau misalnya fungsi dari hormon ABA ini sendiri adalah merangsang dormansi biji. Antara dormansi biji dengan perkecambahan itu saling tolak menolak. Makanya ABA itu bisa menghambat perkecambahan. Oke, bisa dipahami ya? Nah, sekarang kita lanjut membaca opsi jawabannya. Untuk yang A, hormon giberelin dan juga hormon asam absisat dapat merangsang pertumbuhan atau bisa merangsang perkecambahan apabila diaplikasikan bersama-sama. Berarti kita lihat di sini ketika GA dan juga ABA-nya plus, ternyata perkecambahannya 61%. Nah, apakah ini itu bisa apakah persentase ini itu lebih besar apabila tumbuhan itu tidak dikasih hormon GA dan juga ABA? Iya, ini lebih rendah daripada ketika tumbuhan itu tidak diberikan hormon giberelin dan juga asam absisat. Lihat di sini ya, yang satu 61%, yang satu 74%. Berarti ketika hormon ABA dan juga GA itu diberikan bersama, itu belum bisa untuk merangsang perkecambahan. Jadi untuk yang A, salah. Untuk yang B, ABA dapat menghambat pertumbuhan ketika dia diaplikasikan sendiri. Oke, sekarang kita lihat ketika dia diaplikasikan sendiri perkecambahannya 5%. Nah, ketika dia diaplikasikan bersama dengan hormon giberelin perkecambahannya 61%. Berarti apakah dia memang bisa menghambat? Iya, jadi jawaban yang B benar. Kemudian yang C, pemberian hormon GA saja akan meningkatkan perkecambahan 5%. Kita lihat di sini, ketika tanaman itu dikasih hanya hormon giberelin saja, perkecambahannya itu 79%. Nah, apakah dia meningkat 5%? Ini kita hubungkan dengan ketika dia tidak diberi GA dan juga ABA, perkecambahannya 74%. 74 dengan 79 memang 5%. Dia lebih banyak 5%, tapi lihat di sini ya. Dia itu bisa meningkatkan perkecambahan 5%. 5% dari apa? 5% dari 74. Kalau 5% dari 74 ketemunya adalah 4 bukan 5. Jadi untuk yang C itu kurang tepat. Hati-hati ya, untuk yang C ini kadangkala ada yang membenarkan karena memang di sini meningkat 5% dari 74 gitu ya. 74 tambah 5 kan 79, tapi yang dimaksud di sini adalah 5%-nya 74, yaitu 4 bukan 5. Oke, bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita lanjut yang D. Hormon giberelin dapat menghambat perkecambahan dan hormon asam absisat bisa merangsang perkecambahan. Apakah benar atau salah? Salah, karena ini kebalik. Kalau hormon giberelin dia bisa merangsang perkecambahan, sedangkan untuk hormon asam absisat dia bisa menghambat perkecambahan. Jadi berdasarkan data pada tabel di atas, pernyataan yang benar adalah yang B. Oke, bisa dipahami ya. Oke,
Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah penjelasan, ataupun salah tulisan. Sekali lagi, kalau misalnya ada jawaban yang kalian dapatkan itu berbeda dengan jawaban saya, silakan tulis saja di kolom komentar dan kita berdiskusikan bersama ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.